Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 417. Xiaoxi yang manis, bagaimana kamu tahu? Raja Iblis Kotor, omong kosong. Kau pikir aku tidak bisa mengenali ruang belajar pamanku? Xiaoxi yang manis, masalahnya, latar belakang di belakangku hanyalah dinding, oke. Raja Iblis Kotor, katakan saja apakah iya atau tidak. Xiaoxi yang manis, memang. Tapi ceritanya panjang, nanti ku ceritakan. Fokus, kita akan segera mulai. Ningxi meletakkan teleponnya dan berkonsentrasi mempersiapkan siaran langsung. Setelah mengirim pesan teks kepada Jiang Muye beberapa saat, sudah ada banyak komentar dari para penggemar di siaran langsung. Ningxi cantik sekali. Apakah hari ini dia memakai riasan wajah nude? Sisi, bagaimana standarmu? Apakah kamu jago bertarung? Aku juga memainkan game ini. Aku sangat senang. Kupikir kamar Dewi akan berwarna merah muda, tapi ternyata warnanya metalik, keren banget. Ningxi membaca sekilas komentar-komentar itu, lalu memainkan gamenya sambil membalasnya di waktu yang bersamaan. Ya, aku tidak keluar hari ini jadi aku malas merias wajah. Standarku ya. Nanti saja kalian akan tahu soal kamar. Ini bukan kamarku. Aku ada urusan hari ini, dan aku tidak bisa pulang tepat waktu, jadi aku meminjam komputer milik anggota kru. Ningxi tidak mengatakan tempat teman karena ruangan ini jelas merupakan tempat tinggal seorang pria. Jika dia mengatakan teman, pasti akan ada pertanyaan lebih lanjut. Memang, ketika mereka mendengar dia menyebut anggota kru, tak seorang pun yang menjawab pertanyaan itu. Setelah menunggu beberapa saat, mereka akhirnya memasuki permainan. Kondisi permainan Ningxi sekarang sudah hampir pulih sepenuhnya, dan dia siap memamerkan kemampuannya saat Jiang Muye melakukan trik lagi. Kali ini, giliran dia yang bertindak aneh. Bahkan, dia bernasib lebih buruk daripada permainan mengerikan sebelumnya saat dia bertindak aneh. Ningxi hampir memarahinya, tetapi dia ingat bahwa itu adalah uap panas, jadi dia hanya bisa menahannya dan berkata dengan suara lembut, "Senior Jiang, pelan-pelan saja, aku tidak bisa mengimbanginya. Aku tidak bisa menyembuhkanmu. Jiang Muye, apakah kau sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi? Tetaplah di sana. Senior Jiang, Anda harus melindungi saya. Jika perawat itu mati, semua orang akan berada dalam bahaya. Dasar pirang bodoh. Apa kau seekor babi? Apa kau mengerti bahasa manusia? Senior Jiang, hati-hati, ada 3 orang datang dari depan. Kita tidak akan bisa mengalahkan mereka, ayo lari. Dasar pirang bodoh. Cepat lari. Kalau kau mau mati, jangan menyeretku bersamamu." Setelah satu permainan, Ningxi sudah lelah secara mental. Mereka kalah di babak ini seperti yang diharapkan, dan siaran langsungnya dipenuhi dengan hinaan. Sebelumnya, mereka memuji mereka sebelumnya ketika melihat hasil Jiang Muye dan pertarungannya di masa lalu. Sekarang setelah terjadi penurunan performa yang sangat besar, tidak mengherankan para gamer marah. Tentu saja, merupakan hal yang baik bahwa penggemar Jiang Muye cukup loyal sehingga mereka dengan cepat membela omelan marah tersebut. Kalian semua anjing, pergilah. Kami di sini untuk melihat sesuatu yang menarik, bukan untuk melihat pertandingan profesional. Siapa peduli apakah dia bermain bagus atau tidak. Bahkan jika Jiang Muye kita menggunakan wajahnya untuk berguling-guling di atas keyboard, kami juga akan menontonnya. Semoga sukses Bro Muye, kami akan kirimkan kapal pesiar besar untukmu. Meskipun penggemar Jiang Muye tidak keberatan, demi mencegah dirinya meledak marah, Ningxi tetap memanfaatkan waktu jeda untuk menelepon Jiang Muye secara diam-diam. "Kakak, apa kau mempermainkanku? Aku akhirnya cukup tenang untuk bermain dengan baik dan online, dan sekarang kau malah offline." Jiang Muye di ujung telepon terdiam beberapa saat, ketika akhirnya dia bertanya, "Haruskah aku mengubah caraku memanggilmu dan mulai memanggilmu, Bibi?" "Apa maksudnya, Bibi?" "Jiang Muye, apakah kamu sedang mengalami paranoia Bibi sekarang? Aku di sini untuk urusan resmi, oke? Aku sedang menunggu pamanmu untuk membantuku membaca naskah. Lu Jingli tidak ada di sini, dan pamanmu juga akan meninggalkan negara ini untuk bekerja besok, jadi dia hanya punya waktu malam ini. Benar-benar. Kenapa aku harus berbohong padamu? Tidak, tunggu, kamu bermain sangat buruk tadi karena kamu memikirkan hal yang tidak masuk akal ini.